Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Bait Allah yang Sejati. Sekali lagi, judul atau tema renungan pada pagi hari ini adalah Bait Allah yang Sejati. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 12-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan mendapati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Pada zaman itu, Salomo sedang mendirikan bait Allah atau mendirikan rumah Allah sebagai tempat mereka untuk beribadah, sebagai tempat mereka untuk membangun hubungan kepada Tuhan dan menjadi tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi konsep pemahaman mereka mengenai rumah, mengenai bait Allah perlu diluruskan. Salah satu yang Tuhan inginkan supaya konsep berpikir mereka seperti konsep berpikir Allah mengenai rumahnya, yaitu di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan sebagainya. Sekalipun Salomo nantinya berhasil atau selesai membangun rumah Allah atau bait Allah yang bisa kita katakan mewah, tetapi Tuhan ingin berkata kepada Salomo, bukanlah rumah itu yang paling penting atau yang terutama dari segalanya. Sekalipun rumah itu dijadikan sebagai tempat kediaman Allah, tapi bukan menjadi rumahlah patokan Allah hadir, Allah diam di tengah-tengah mereka. Sehingga ini yang Tuhan ingin supaya konsep berpikir Salomo dan bangsa Israel tidak terjebak di dalam hal tersebut. Artinya Tuhan lebih mengutamakan supaya hidup kita dulu yang benar, supaya hidup Salomo dulu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Sekalipun rumahnya mewah, bait Allah mewah, tetapi jangan sampai rumah tersebut dijadikan yang utama. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh hidup kita. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh hidup Salomo dan hidup bangsa Israel yang berkenan kepadanya. Jika disederhanakan, Tuhan ingin berkata kepada Salomo bahwa Salomo ini hanya rumah dan hanya menjadi sarana saja. Sekalipun mewah, tetapi rumah ini bukan menjadi patokan Allah tinggal di tengah-tengah kamu. Tetapi yang menjadi patokan Allah tinggal dan berdiam adalah kehidupan yang selalu mengikuti ketetapannya. Dikatakan di sana tadi bahwa Salomo harus hidup menurut segala ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan, dan tetap mengikuti segala perintahnya dan tidak menyimpang daripadanya. Maka dikatakan apa? Aku akan menepati janjiku. Apa janjinya? Ayat 13. Akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan Israel. Hidup yang mengikuti perintah, ketetapan, dan tidak menyimpang, itulah yang membuat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat Tuhan mau berdiam. Itulah yang membuat Tuhan mau ada di tengah-tengah mereka, bukan rumah. Bait Allah atau rumah hanyalah menjadi sarana. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan di sana bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya Allah itu bukan berdiam di dalam rumah-rumah, tapi dia ingin berdiam di dalam hati kita.
di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah berdiam di dalam hati kita, maka itulah yang menjadi bait Allah. Maka itulah yang menjadi rumah Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Artinya hidup kita ketika sudah dipenuhi dengan Roh Allah, ketika Allah sudah tinggal dalam hidup kita, maka rumah itu hanya sebagai sarana saja, bukan sesuatu yang paling utama. Karena apa? Karena Allah sudah tinggal di dalam kita. Maka inilah yang dimaksud dengan bait Allah yang sejati. Rumah Allah yang sejati adalah ketika Allah tinggal di dalam hati kita. Ketika kita berikan tempat untuk Allah berdiam di dalam hati kita, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Kiranya inilah yang menjadi perenungan kita, dan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita semuanya memiliki kerinduan untuk mengizinkan Allah tinggal di dalam hati kita, sehingga hati kita selalu memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan kita bisa katakan bahwa bait Allah, rumah Allah adalah kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.